Ada juga menyatakan bahwa kami semua ya. Selamat malam kepada pemirsa Goris Sadan TV. Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Goris Sadan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita membahas tentang Prabowo Subianto, presiden terpilih yang baru dilantik tanggal 20 Oktober kemarin 3 hari yang lalu. Pada malam hari ini topik kita adalah Prabowo berpikir ideologis, bertindak pragmatis ya. Nah, tadi saya mendengar pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam memimpin kabinet barunya luar biasa sekali. Prabowo menyampaikan bahwa kita sedang menghadapi birokrasi yang ribet, berbelit-belit dan perlu diakui bahwa birokrasi kita itu belum menjadi birokrasi yang bekerja untuk mensejahterakan rakyat Nah, ini luar biasa Nah, Goris Sadan TV mencatat ada 3 pikiran besar yang saya sebut dengan pikiran ideologis yang luar biasa yang dilontarkan oleh Prabowo Dan pikiran besar ini tentu saja memerlukan tindakan-tindakan yang ideologis juga sebenarnya, bukan tindakan-tindakan yang pragmatis Nah, yang pertama, Prabowo dari kampanye pemilu di 2024 selalu melontarkan kata terkait dengan pemberantasan korupsi Kemudian yang kedua adalah perbaikan birokrasi termasuk apa yang disampaikan oleh Prabowo dalam rapat kabinet hari ini tentang betapa birokrasi Indonesia itu adalah birokrasi yang ribet, birokrasi yang lambat, birokrasi yang berbelit-belit Dan yang ketiga adalah penegakan konstitusi Nah, ini 3 mantra ideologis yang dilontarkan oleh Prabowo Nah, tetapi sayangnya pemikiran besar yang sangat ideologis ini dihadang oleh tindakan-tindakan pragmatisme di dalam pembentukan kabinet Nah, kabinet Prabowo tidak hanya terlalu gemuk dan gemui dan hari ini mulai dengan 2 hari yang lalu ada menteri yang sudah mulai mengeluh mereka belum mempunyai kantor karena terlalu banyak pembentukan kabinetnya tidak disiapkan dengan infrastruktur yang mendukung untuk itu Jadi kabinet Prabowo ini diisi oleh 109 orang yang terdiri dari 48 menteri, 56 wakil menteri dan 5 kepala lembaga di luar kementerian koordinator tetapi juga tentu saja menteri-menteri yang diangkat oleh Prabowo ini ada beberapa di dalamnya terekam dengan sangat jelas oleh publik seperti juga yang disampaikan oleh teman-teman ICW. Mereka terlibat di dalam atau menjadi tersangka di dalam kasus korupsi dan juga bahkan ada beberapa diantaranya yang beberapa kali dipanggil oleh KPK dan tentu saja ini menjadi catatan buram Prabowo yang begitu ideologis, begitu memiliki pemikiran yang sangat besar untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang didukung oleh birokrasi yang bergerak cepat. Tetapi dengan adanya menteri seperti ini ini menjadi beban yang sangat luar biasa bagi pemerintahan Prabowo Dan kalau ini sebenarnya diperbaiki di awal, mengganti menteri-menteri ini malah bagus sekali terutama bagaimana supaya orang-orang muda yang cekatan, yang terampil, yang luar biasa, memiliki pengalaman dan juga keahlian itu dipanggil untuk menjadi menteri di dalam kabinet Prabowo dengan rekam jejak yang mungkin lebih bersih dari beberapa menteri yang bermasalah ini Kemudian yang
Berikutnya, berdasarkan catatan Kompas ya, terdapat 16 menteri Jokowi yang masuk ke dalam kabinet Prabowo ya. Nah, dari 16 nama menteri ini kita lihat ya, beberapa diantaranya itu tidak memiliki prestasi ya, tidak memiliki rekam jejak terkait dengan kompetensi ya, keahlian dan kecekatan mereka di dalam bekerja ya. Ya, kecuali Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sangat menonjol ya. Tetapi yang lain-lain itu tidak memiliki rekam jejak prestasi yang cukup baik di dalam pekerjaannya ya. Sehingga ya memasukkan mereka kembali ke dalam kabinet Prabowo ini tentu saja akan menjadi beban pemerintah yang sangat luar biasa ya. Nah, tetapi publik hari ini tentu saja merasa digembirakan ya, karena tingkat kepuasan terhadap 2 hari pemerintahan Prabowo ini mencapai 89% ya, hampir 90% berdasarkan survei yang dilakukan oleh LSI, Lembaga Survei Indonesia ya. Nah, kita lihat bahwa Prabowo tentu saja memiliki keinginan kuat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih ya, memperbaiki birokrasi yang ribet dan berbelit-belit ya, tetapi dengan komposisi kabinet yang menampung orang-orang yang punya beban di masa lalunya ini, yang membuat Prabowo yang sangat ideologis itu menjadi sulit untuk mencapai mimpi-mimpi besarnya ya, mimpi-mimpi terkait dengan pemberantasan korupsi, perbaikan birokrasi dan juga penegakan konstitusi ya. Nah, apalagi misalnya pada aspek penegakan konstitusi ada menteri di dalam kabinet Prabowo yang terindikasi memiliki kebiasaan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya walaupun membegal konstitusi. Dan ini sesuatu yang tentu saja bukan pembelajaran yang baik ya. Kita tahu bahwa Prabowo juga pada hari ini berjanji untuk memperbaiki mutu demokrasi di Indonesia. Dan ini tentu saja ideologi yang sangat luar biasa ya, atau nilai yang diperjuangkan oleh Prabowo sangat luar biasa bagaimana menciptakan kualitas demokrasi di Indonesia. Tetapi tentu saja kualitas demokrasi ini tidak hanya bisa diciptakan melalui kata-kata ya, atau mantra-mantra ya. Mantra-mantra itu baru bisa dioperasionalkan ya, diaplikasikan ketika Prabowo memiliki menteri yang memang kompeten dan bisa menjalankan itu ya. Dan pada aspek ini kita tentu ingin mengatakan bahwa untuk sementara kita melihat bahwa dari aspek pembentukan kabinet Prabowo, sedikitnya berpikir ideologis tetapi bertindak pragmatis ya. Dan kita berharap bahwa ke depan Prabowo dengan cita-cita besarnya untuk memperbaiki birokrasi, melakukan pemberantasan korupsi, meningkatkan kualitas demokrasi dan penegakan konstitusi, tentu saja harus dilakukan dengan sungguh-sungguh ya, melalui kementerian-kementerian yang memang menjalankan amanat itu ya. Tadi Prabowo juga mengatakan bahwa kedaulatan rakyat harus diletakkan di posisi yang sangat tinggi, sangat sentral ya. Dan ini kalau tidak bisa dilaksanakan ya hanya omon-omon doang ya, hanya kata-kata saja. Jadi tidak bisa diaplikasikan, tidak bisa dioperasionalkan ya. Nah, harapan kita dengan keyakinan publik, kepercayaan publik yang sangat tinggi, yang mencapai hampir 90% ya, keyakinan publik terhadap Prabowo Subianto bisa memperbaiki kualitas demokrasi, membersihkan birokrasi, melakukan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, maka kemudian kita berharap bahwa pada kementerian-kementerian yang dibentuk oleh Prabowo perlu dievaluasi kerja-kerjanya ya, mungkin ya per 3 bulan ya, atau per 100 hari ya. Jika memang tidak ada prestasi di dalam 100 hari kerja ya harus direshuffle ya, atau harus dipaksa untuk mengundurkan diri ya. Demikian saja pemirsa Gorisadan TV. Jika Anda suka dengan video-video yang dibuat oleh Gorisadan TV, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda ya. Jangan lupa katakan kepada mereka bahwa Gorisadan TV mencerdaskan Indonesia. Jangan takut untuk terus berpikir kritis, analitis, dan reflektif.